Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Pak Wedi akan menjelaskan, Pak Wedi masih ingat kemarin Pak Wedi sudah menjelaskan bagaimana cara membuat toolbox, bagaimana cara membuat poros, ya sudah Pak Wedi jelaskan. Di sini Pak Udi tinggal nambahi bagaimana cara membuat yang namanya proses langkah kerjanya. Ya, di layar kalian Pak Udi tunjukkan toolbox hasil jadi inventor, ya, sama rumah pahatnya. Tertampil nggak di layar HP kalian? Toolbox, poros rumah pahat tertampil di layar kalian? Tampil nggak? Halo, salah satu bilang. Tampil nggak? Tampil ya, oke. Kalau tampil, ya, jadi karena kemarin Pak Wedi sudah ajari dan langsung praktekkan, hari ini Pak Wedi ngasih tugas kalian bagaimana cara membuat langkah kerja seperti ini. Ya, saya buka lagi untuk timnya. Ya, untuk langkah kerjanya Pak Udi akan jelaskan dari proses awal, yaitu proses yang ada di sini. Ya, Pak Udi ganti lagi untuk layarnya. Di situ muncul nggak gambar teknik manufaktur, terus ada umum, absen kelas, panduan materi, muncul di layar kalian? Muncul Pak. Muncul. Oke. Nah, untuk melihat tugas, mungkin kalian sudah tahu, semester gasal juga sudah. Pak Wedi cuma ngajari kalian bagaimana cara melihat pengumuman, ya. Bagaimana cara melihat pengumuman, isi pengumuman apa? Oh, ada tugas dari Pak Wedi, klik tugasnya di HP-mu. Nanti akan muncul di sini, oh ini tugasnya Pak Wedi. Ini tugasnya Pak Wedi seperti ini. Tapi mungkin kalian masih bingung, gimana sih Pak cara mengerjakannya? Sebenarnya Pak Wedi sudah tulis di sini bagaimana cara mengerjakannya, ya. Untuk cara mengerjakannya, yaitu kalian cukup menuliskan di buku tulis kalian, ya, menuliskan di buku tulis kalian, di mana harus kalian sket dulu. Yang di sket apa Pak? Ini sket ini. Ini gambar ini di sket dulu. Di sket maksudnya adalah digambar manual pakai tanganmu. Boleh menggunakan penggaris, boleh tidak, yang penting mendekati lurus. Yang mau diminta adalah ukurannya jelas, ya. Tidak harus plek seperti ini. Sepenting apa? Sepenting pandangan atasnya kelihatan. Pandangan atas itu untuk apa? Untuk melihatkan berapa sih panjang dan lebarnya toolbox ini. Oh, panjangnya 80 Pak, lebarnya juga 80. Dan untuk menunjukkan juga berapa sih tinggi dari toolbox ini. Ini Pak tingginya 20. Untuk yang atas, yang tengahnya juga 20. Untuk yang bawahnya juga 20 Pak. Ya, skat ini juga bisa menunjukkan berapa sih kerowaannya yang sebelah kanan sama kiri. Oh, masing-masing 20 Pak. Nah, dari inilah kita bisa membuat desain seperti ini atau gambar seperti ini. Ya, langkah utamanya bagaimana sih Pak? Langkah atau urut-urutan garis besar membuat langkah kerjanya ini, yang pertama adalah membuka lembar kerja baru. Ya, membuka lembar kerja baru. Nah, urutan atau langkah kerja ini sebenarnya sudah Pak Wedi tuliskan di materi, ya, di materi. Materinya apa judulnya? Modul Inventor 2017 New 1. Mana Pak? Ini tak tutup dulu. Ini tak tunjukkan modulnya di sini. Biar kalian nanti terbiasa membaca modulnya Pak Wedi. Di paduan materi diklik aja. Yang di sini paduan materi, Pak Wedi menunjukkan ada 3 modul. Salah satunya adalah modul Inventor 2017 New 1. Diklik aja. Ya. Diklik, kemudian akan muncul modulnya, gambarnya seperti ini. Ya, Pak Wedi perbesar sedikit. Ya. Kalian cari yang bagian toolbox, agak ke bawah, agak ke bawah, agak ke bawah. Kita berhenti di toolbox. Ini, ya, kita berhenti di sini. Nah, urutan dari yang Pak Budi sampaikan di sini adalah urutan garis besarnya adalah dalam pembuatan ini yang pertama kita sket dulu. Tadi seperti yang mau diinfokan di layar. Yang pertama sket dulu. Yang di sket apa? Ya ini sket dulu. Secara manual di buku tulismu.
Terus urutan yang kedua adalah kamu disuruh membuka lembar baru. Membuka lembar baru dari cukup nanti dituliskan yang langkah yang kedua adalah file new standar IPT. Kenapa menggunakan standar milimeter IPT? Karena saya menggunakan atau membuat part atau komponen. Ya. Kemudian ini disket, ya, ini disket karena Pak Udi kemarin sudah ngajari untuk membuat gambar seperti ini jangan digambar full. Gambar separuh aja cukup. Enak, malah gampang. Separuh aja. Berarti kalau separuh mulainya dari 80 Pak, ya. Jadi nanti kalian tulis atau gambar sket, gambar aja dulu 40, ke bawah 20, ke kiri 20, ke bawah 20, ke kanan 20, ke bawah 20, tutup di 40, kemudian tarik ke atas dengan tinggi 60. Ya. Ini cara membuat sket manualnya di buku kalian. Ukurannya ini ditulis dulu. Terus kemudian untuk membuat menjadi dua di mirror. Jadi nanti gambarmu tetap utuh seperti ini. Cuma nanti dalam proses pembuatan di inventor yang sesungguhnya cukup buat separuh. Kemudian mirror. Ya, nanti tinggal dikasih keterangan setelah jadi separuh gambar. Pada saat membuat langkah ya ini dengan bahasa kalian. Setelah dibuat gambar seperti yang mungkin kalian tulis di situ. Kalian gambar. Kemudian klik mirror. Atau cerminkan gambar profil 1 menjadi profil 2. Jadi nanti biar menjadi dua cerminan, satu dan kanan dan kiri. Seperti itu. Bahasanya nanti diolah aja. Ya, yang penting Pak Udi minta satu dibuat separuh kemudian dicerminkan. Biar nanti karena ukurannya sama. Ya. Setelah membuka lembar kerja baru dan menggunakan file new standard IPT, dibuat sketnya sudah, ada proses di sini extrude. Ya, ada proses di sini extrude. Nah, semua urutan ini ada di sini di soal. Pak Udi tunjukkan lagi soalnya lagi. Ya. Pak Udi buka lagi soalnya. Ya. Urutannya tadi ada di soal, yaitu yang pertama tadi, ya, Pak Udi bukakan lagi. Yaitu membuat lembar kerja baru, membuat sket baru, menggunakan langkah extrude yang ketiga, kemudian menggunakan extrude cut untuk memotong objek ini, ya 20 kanan dan 20 kiri harus kita potong menggunakan extrude cut. Kemudian membuat lubang bor, mana Pak ini? Jadi urutan langkah yang pertama adalah kalian buat sket seperti ini, seperti yang tadi Pak Udi tunjukkan, yaitu bagian depannya saja, ukurannya sesuai dengan gambar. Kemudian dikasih ukuran, buatnya separuh, setelah separuh kemudian di mirror, itu langkah membuat sketnya. Kemudian setelah jadi utuh kanan kiri, silakan di extrude, ya. Berarti ini nanti di extrude ke kanan atau ke depan dengan jarak berapa Pak? Ini kan ukurannya kotaknya kan 80 sama 80, jadi nge-extrude-nya adalah 80 juga. Ya, jadi posisi extrude-nya nanti masuknya 80. Extrude cut itu yang mana Pak? Ini membuat celah kanan kiri ini, yaitu di sini kanan sama kiri, ya kanan sama kiri celahnya menggunakan extrude cut. Nanti penjelasannya di materi. Membuat lubang bor setelah di extrude cut dipotong wis dadi, ini dilubangi tengahnya. Nanti ada di materi ukurannya berapa nanti diikuti. Nanti Pak Udi hanya ini ngasih gambaran langkahnya aja. Jadi setelah di extrude cut kanan kiri, coba nanti dilubangi di sini, ya. Cara melubanginya nanti ada di materi yang Pak Udi buka tadi. Ini Pak Udi hanya ngurutkan dulu. Setelah dilubangi tembus, kemudian ada semper di sini. Semper bisa dikasih setelah ngasih hole, yaitu ini, atau sebelum. Misalnya Pak, ini saya mau semper dulu, baru saya kasih more, atau kita hole, kasih more, ya, M8 boleh Pak, boleh. Tapi saran Pak Udi mendingan di hole dulu atau dilubangi dulu, kemudian dikasih M8 atau dikasih ulir satu saja. Setelah itu baru disemper. Tapi kalau mau disemper dulu boleh. Nah, proses sempernya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya ulangi, sempernya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tengahnya ini juga disemper. Sempernya berapa Pak? 2 kali 45 derajat ini. Nah, setelah disemper dan dikasih hole satu lubang dulu, kemudian diperbanyak dengan menggunakan perintah rectangle pattern. Ya, satu lubang kita perbanyak menjadi mendatar ke kanan 3, ke belakangnya 3, jadi totalnya 9. Tapi tengah ini hilang. Ya.
Kemudian langkah terakhir kalian harus mengganti bahan atau material. Materialnya biar seperti kilang-kilang seperti besi, berarti digunakan steel alloy. Nah, urutannya untuk materinya perhatikan, Pak diterangkan di sini. Kita buka paduan materi, ya, materinya Pak Udi buka dulu, ya. Perhatikan urutan langkahnya. Kita kembali ke sini lagi biar jelas. Buka yang toolbox. Kita mulai yang toolbox. Nah, mesti. Oke. Tadi urutan langkahnya adalah di-sket dulu. Yang kedua membuka file baru. Kemudian sket ini digambar aja. Nanti kalau gambarnya dalam kenyataan inventor buat separuh aja. Tapi kalau di kertasmu ya utuh seperti ini. Ya, setelah itu proses extrude-nya bisa ditulis rapi nggak apa-apa karena urutannya sudah sama. Kalau mau diringkas juga boleh. Sementing paham betul cara menggunakan extrude, yaitu ketebalannya 80. Ya. Kemudian posisinya setelah posisinya dikasih ketebalan 80, ada proses di sini extrude cut. Tapi sebelum di extrude cut, kalian harus menggambar dulu, yaitu membuat celah ini, celah kanan sama kiri. Artinya profilnya diputar dulu, kan masih ada yang buntut kan? Nah ini dikasih ukuran 20 sama 20, 20 sama 20, seperti itu. Ya, setelah itu ini extrude cut-nya silakan bisa langkahnya ini bisa ditulis seperti ini. Ini Pak Udi hanya ngasih gambarannya. Kalau ada di sini tinggal tulis saja, tapi kalau belum ada dikembangkan. Ya, extrude cut-nya di sini sudah ada. Setelah di extrude cut, kemudian ini masih di proses extrude cut, yaitu pilih all, cut nanti akan bolong. Setelah proses extrude cut, kita ke proses membuat lubang tengah, ya Pak Udi minta tadi, membuat lubang tengah di sini. Nah, membuat lubang tengahnya diameternya berapa Pak? 12. Berarti klik circle di tengah ini. Cara ngatur tengah gimana? Karena panjangnya 80 sama 80 ya cukup ngasih ukuran 40 dari kiri ke kanan, 40 dari bawah ke atas. Ini posisinya di tengah. Gunakan dimension. Ya. Setelah itu ini urutannya silakan tinggal ditulis saja urutan ini sudah benar. Kemudian di extrude cut biar nanti tembus bolong. Jadi langkah ini sudah benar. Ya. Kasih ukuran diameter 16, kasih jarak, kemudian di extrude cut, nanti bolong. Langkah berikutnya adalah setelah di extrude cut, ya silakan kalau mau disemper dulu. Di sini sudah diajari, Pak Udi sudah menuliskan di sini sempernya, yaitu urutannya langkahnya seperti ini. Yang disemper ada 5, 1 yang pinggir sebelah kiri, kanan, terus berikutnya 3, 4 dan yang tengah. Ya, jaraknya adalah 2 kali 45. Ini bisa ditulis lagi untuk urutan sempernya, jadi nggak perlu membuat lagi. Kemudian setelah semper di hole, ya, di hole. Nah, proses hole-nya untuk apa, Pak? Untuk membuat mur baut atau membuat murnya diulir kan? Ya, ukurannya berapa? Ukurannya adalah 10 kanan, atas juga 10, ya. Nanti hole-nya di sini. Nah, hole di sini nanti urut-urutannya silakan langsung ini aja dipakai ya sama urutan langkahnya. Kemudian nanti dikasih keterangan setelah hole 1 jadi, ya, umur 1 jadi, kemudian diperbanyak. Kemudian diperbanyak menggunakan rectangle pattern. Proses berikutnya adalah memperbanyak rectangle pattern, menggunakan rectangle pattern. Urutannya silakan ini ditulis lagi, ya Bapak, ya. Gimana nanti untuk jaraknya ya disesuaikan dengan ini, yaitu jumlah lubangnya ada 3, jaraknya adalah 30 ya. Direction 1 itu adalah sumbu X, direction 2 adalah sumbu Y ya. Nanti masukkan masing-masing hole-nya 3, jaraknya 30 untuk sumbu X, hole-nya 3 untuk jarak sumbu Y juga sama ya. Setelah ini selesai semua, udah jadi semua, ulernya sudah jadi. Langkah terakhir adalah mengganti bahan, yaitu merubah bahannya menjadi steel alloy. Caranya apa? Ini langkahnya sudah Pak Udi tulis di sini. Klik kanan part 1,
Kalau ini belum diganti nama, berarti namanya masih part 1. Kalau sudah diganti nama, ya yang di klik kanan nama yang ada di sini. Kemudian pilih properties, ya. Kemudian pilih physical, ya. Setelah pilih physical, nanti di sini pilih still alive, ya. Still alive biar sama dengan Pak Widi yang Pak Widi minta. Udah, setelah itu selesai. Ya, ini proses untuk pembuatan gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, Pak. Gambar yang kedua sama langkah-langkahnya. Langkah pertama sketch dulu gambarnya, ya. Ini yang digambar sketchnya ini. Buat separuh aja, karena kita menggunakan revolver, yaitu memutar. Ini sketch aja sesuai dengan ukuran ini. Habis itu langkahnya masuk ke sini. Jadi urutan ini kalian nanti kembangkan bagaimana cara membuat kata-kata ini biar sketchnya seperti ini. Kalian yang ngatur. Ya, setelah ini jadi tugas kalian adalah ini diputar atau di revolver menggunakan ini. Nah, ini tinggal tulis saja. Revolver langkahnya adalah klik revolver profil, klik ke profil, mana profilnya ini profilnya. Kemudian klik garis sumbunya, ini garis sumbunya, dia akan muter sendiri sebesar 360 derajat. Kalau jadi nanti hasilnya seperti ini. Setelah jadi, tugas kalian adalah membuat uler di ujungnya, ya. Uler dengan panjang uler 30 sesuai dengan diminta sini, 30. Ulernya berapa, Pak? Ulernya M12. Kisarnya bebas sesuai yang ada di sini aja. Ya, tulis di sini. Kemudian ujungnya ini kan masih bundar, nah, ini dipotong. Cara motongnya bisa pakai langkah ini boleh. Jadi nggak usah dirubah pakai langkah ini. Yang penting totalnya di sini adalah 30. Ini tadi kan 50 kan, nanti dipotong, disisakan 15, yang sisanya di sini dihilangkan. Menggunakan extrude cut. Langkahnya ada di sini. Kita gunakan extrude cut, kemudian dia akan hilang. Nanti tinggal bentuknya seperti ini. Ya, kotak seperti ini. Langkah terakhir adalah merubah bahan menjadi tadi yaitu still alloy. Langkahnya sama, part 2 atau nama porosnya diklik kanan, pilih properties, physical, rubah aja menjadi still alloy. Udah jadi. Ya. Jadi kalau sudah jadi nanti hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya nanti bisa seperti yang Pak Udi minta di sini. Kalian hari ini cukup membuat langkah kerjanya dulu, ya. Ini toolbox-nya, yang ini porosnya. Silakan sebelum Pak Udi tutup, ada yang ditanyakan dulu mengenai caranya. Oke, ada tambahan sedikit lagi. Cara uploadnya bagaimana, Pak? Ya, ini Pak Udi ajari sekalian cara uploadnya. Ya, untuk cara uploadnya adalah seperti ini. Ya, cara uploadnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita buka dulu, Pak Udi buka dulu untuk proses screen-nya. Dibuka untuk screen-nya. Screen layarnya Pak Udi buka dulu. Saya tutup dulu sebentar. Nah, screen layarnya nanti seperti ini, Pak Udi tutup dulu. Ya. Bentar. Screen layarnya berarti yang ini. Ya. Muncul di layar kalian gambar Tani Manufaktur 12 TP4 muncul. Nah, cara mengerjakannya perhatikan. Klik tugas, nanti di umum nanti pilih tugas, ya, pilih tugas. Nanti akan muncul di sini tugas yang Pak Widi minta apa. Judul tugasnya adalah ini membuat langkah kerja toolbox dan poros. Caranya tinggal klik aja, ya. Tinggal klik aja, kemudian buka tugasnya tadi, ya. Tugasnya tadi buka, sudah Pak Udi tunjukkan tadi ini, ya. Setelah dibuka, nanti tinggal dibaca, kemudian dikerjakan. Cara mengerjakannya di mana? Ya, di buku kalian. Langkah kerjanya ditulis di buku kalian yang rapi. Setelah jadi, silakan difoto. Ya, setelah jadi soal 1 dan 2 difoto yang rapi, kalau perlu misalnya Pak ada 3 lembar atau 4 lembar, difoto satu-satu,
Ada fasilitas kalau di HP namanya penggabungan antara gambar 1, 2, dan 3 menjadi PDF. Nanti saling tanya temanmu bagaimana sih cara gabung. Kalau nggak bisa ya agar di-share satu-satu nggak apa-apa. Ya. Kemudian cara uploadnya tinggal ini, klik tambahkan sumber daya. Ya, setelah itu klik unggah dari perangkat. Ini di HP-mu ya, di timmu. Kemudian cari file yang sudah kalian buat tadi. Pak, tadi kan sudah saya foto Pak, berarti nanti di mana Pak? Mungkin kalau di foto biasanya di picture biasanya, ya. Biasanya di picture nanti diklik aja satu-satu. Misalnya ada 3 gambar, diklik aja satu-satu, kemudian di open. Setelah itu nanti akan masuk di sini gambarmu, ya. Jadi diupload, tambah sumber daya, gambarnya dipilih, kemudian akan masuk. Sudah habis itu nanti di save aja. Itu sudah masuk ke Pak Wedi. Jadi tugas kalian adalah buat langkah kerjanya di buku yang rapi, melihat materi tadi, wis podo materi cuman ditambahi aja sedikit-sedikit pada saat nanti seperti gambar lain kan tidak ada di situ, kalian gambar. Kalian tambahi tulisan lain untuk pembuatan, klik lain. Kemudian sket sesuai gambar. Gambarnya di-sket dulu, ya. Itu yang bisa Pak disampaikan. Jadi nanti tinggal tambahkan sumber daya yang sudah hasil fotomu. Kemudian Pak Udi tinggal ngecek. Nanti tolong di-share, diinfokan ke temanmu untuk melihat cara-caranya. Nanti video ini akan Pak Udi share di sini. Jadi nanti bisa melihat urutan langkahnya lagi. Nanti yang lainnya suruh mengerjakan. Oke, itu yang bisa Pak Udi sampaikan. Sebelum Pak Udi tutup, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Silakan ditanyakan. Ya. Kalau nggak ada, silakan yang sudah absen bisa meninggalkan Pak Udi dan segera bisa mengerjakan tugasnya biar nggak punya tanggungan. Ya, yang belum absen silakan absen Pak Udi. Dari Pak Udi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.